Pernah kebayang nggak sih gimana sebuah celetukan panas di panggung debat politik 5 tahun lalu ternyata bisa jadi kunci buat ngebongkar krisis lingkungan yang lagi terjadi sekarang? Nah, kali ini kita bakal telusuri gimana isu kepemilikan lahan di Aceh yang sempat heboh di 2019 ternyata punya hubungan langsung sama bencana banjir yang sekarang merendam wilayah itu. Oke, yuk kita mundur sedikit ke tahun 2019. Suasananya lagi panas-panasnya, panggung debat calon presiden. Di tengah adu argumen, terlontarlah sebuah pernyataan. Waktu itu mungkin nggak ada yang sadar, tapi momen inilah yang jadi pembuka kotak Pandora untuk masalah yang jauh lebih besar dari sekedar perebutan suara. Dengerin deh, ini bukan gimik politik biasa. Pernyataan ini benar-benar membuka mata kita semua soal betapa timpangnya penguasaan lahan di negeri ini. Coba deh bayangin, 120.000 hektar, itu luas banget loh. Satu orang bisa punya lahan seluas itu, sementara banyak yang lain nggak punya sejengkal pun. Ini fakta yang jujur aja cukup mengejutkan. Terus, mungkin Anda bertanya, kenapa sih kita ngomongin lagi isu 5 tahun lalu? Apa pentingnya sekarang? Jawabannya simpel tapi ngeri, karena masalah ini udah berevolusi. Ini bukan lagi cuma soal angka di atas kertas atau ketimbangan ekonomi. Ini udah jadi soal hidup dan mati, soal penyebab langsung bencana yang mengancam ribuan warga Aceh. Nah, sekarang kita geser dari panggung debat yang gemerlap ke realita di lapangan. Jauh dari sorotan kamera, masyarakat di Aceh lagi berhadapan sama sebuah krisis. Sebuah kenyataan pahit yang datang menghantui mereka setiap kali musim hujan tiba. Ya, persoalan lahan yang tadi kita bahas itu kini udah menjelma jadi monster ekologis. Bukan lagi wacana, tapi ancaman nyata. Setiap tahun banjir dan longsor datang makin menjadi-jadi, makin parah. Dan selalu ninggalin kerusakan dan luka yang mendalam buat warga di sana. Tapi, gimana ceritanya? Kok bisa kepemilikan lahan yang super luas itu jadi penyebab banjir dahsyat? Di mana sambungannya? Nah, ini bagian pentingnya. Yuk kita coba urai satu persatu benang merah yang menghubungkan keduanya ya. Secara ilmiah, bencana kayak gini tuh ada istilahnya bencana hidrometeorologi. Kedengerannya rumit ya, padahal intinya sederhana aja. Ini adalah bencana yang ada hubungannya sama air dan cuaca. Tapi, dampaknya jadi berlipat-lipat lebih parah karena lingkungan di sekitarnya udah diubah sama manusia. Jadi, alurnya tuh ternyata jelas banget. Semua berawal dari lahan super luas yang dikuasai segelintir pihak. Lahan itu, yang tadinya hutan lebat, diubah jadi perkebunan satu jenis tanaman aja, atau monokultur. Akibatnya apa? Hutan alami yang punya akar-akar kuat buat nahan air jadi hilang. Kemampuan tanah buat menyerap air hujan pun langsung anjlok. Hasil akhirnya, begitu hujan deras datang, air nggak ada yang nahan, langsung meluntur deras ke pemukiman warga. Jadilah banjir bandang dan tanah longsor. Nah, disinilah letak ironi yang paling bikin miris dari semua ini. Ada pihak yang dapat untung luar biasa dari pemanfaatan lahan itu, tapi di sisi lain justru masyarakat luas yang harus menanggung semua akibat buruknya. Sebuah ketidakadilan yang terjadi di depan mata kita. Para ahli sering menyebut ini dengan konsep keuntungan diprivatisasi, kerugian disosialisasi. Gampangnya gini, untungnya masuk ke kantong pribadi, tapi ruginya, kayak rumah yang hancur karena banjir, harta benda yang hilang, itu semua jadi tanggungan masyarakat, tanggungan kita semua. Coba lihat deh perbandingannya, kontras banget kan? Di satu sisi ada keuntungan ekonomi, bisnis yang aman, kontrol sumber daya. Tapi di sisi lain ada harga yang harus dibayar mahal oleh publik. Rumah hancur, mata pencaharian lenyap, biaya pemulihan yang pakai uang pajak kita, dan yang paling parah, nyawa manusia yang melayang. Oke, setelah tahu semua masalah ini, terus gimana solusinya? Jelas kita nggak bisa biarin ini cuma jadi bahan debat 5 tahunan. Udah saatnya ada aksi nyata. Masyarakat menuntut perubahan mendasar yang namanya reformasi agraria. Kondisi di Aceh ini udah masuk level darurat iklim. Ini maksa kita semua untuk bergerak. Cukup sudah panggung retorika, sekarang waktunya untuk kebijakan yang serius dan konkret. Janji-janji politik harus diubah jadi aksi nyata yang bisa diukur hasilnya. Jadi, apa aja langkahnya? Pertama, semua lahan-lahan korporasi besar itu harus diaudit lingkungannya secara ketat. Lalu, lahan yang udah terbukti merusak harus dievaluasi, terutama di area aliran sungai yang vital. Prioritasnya adalah redistribusi lahan, bukan cuma buat keadilan, tapi juga buat program pemulihan alam dan memberdayakan ekonomi warga lokal. Ini bukan lagi sekedar soal keadilan sosial, tapi soal kelangsungan hidup kita bersama.
Pesan dari kutipan ini dalam banget. Kalau kita diam saja dan nggak melakukan apa-apa sekarang, itu artinya kita mengabaikan hak kita sendiri, hak anak cucu kita nanti, untuk bisa hidup di lingkungan yang aman dan sehat. Ini adalah tanggung jawab moral yang besar. Jadi pertanyaannya kembali lagi ke kita semua. Apakah kita akan membiarkan Aceh dan mungkin wilayah lain terus terperangkap dalam lingkaran setan bencana ini? Masa depan mereka dan kita sangat bergantung pada apa yang kita putuskan dan lakukan hari ini. Sudah saatnya kita menuntut kebijakan yang benar-benar berpihak pada alam dan keselamatan rakyat.